Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agustina Arjian Permata, NIM 202111095, kelas 2B Manajemen. Saya akan menjelaskan jawaban UAS Bahasa Indonesia. Yang pertama, jelaskan pola bentuk gabungan terikat. Tulislah kembali gabungan terikat berikut ini. Adi plus kuasa, catur plus tunggal, dwi plus warna, ekstra plus kurikuler, kontra plus revolusi, purna plus wirawan, septa plus krida, sub plus bagian. Jawab. Bentuk gabungan terikat adalah bentuk bahasa yang perlu bergabungan dengan unsur lain agar dapat dipakai dengan makna yang jelas. Bentuk terikat ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Jadi, jika diikuti dengan kata dasar, bentuk terikat ditulis tanpa jeda atau spasi. Namun, apabila digabungkan dengan bentuk turunan atau kata berhimpungan, maka penulisannya harus dipisah. Contoh, adik kuasa, catur tunggal, dwiwarna, ekstrakurikuler, kontrarevolusi, purnawirawan, septakrida, subbagian. 2. Jelaskan perbedaan bentuk penalaran deduktif dan bentuk penalaran induktif. Berikan contoh penerapannya. Jawab. Penalaran deduktif. Penalaran deduktif adalah proses penalaran untuk menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap berlaku khusus berdasarkan atas fakta-fakta yang bersifat umum. Proses penalaran ini disebut deduktif. Kesimpulan deduktif dibentuk dengan cara deduksi, yakni dimulai dari hal-hal umum, menuju kepada hal-hal yang khusus atau hal-hal yang lebih rendah. Proses pembentukan kesimpulan deduktif tersebut dapat dimulai dari suatu detail atau hukum menuju kepada hal-hal yang konkret. Contoh, masyarakat Indonesia konsumtif umum dikarenakan adanya perubahan arti sebuah kesuksesan khusus dan bagian dan kegiatan imitasi khusus dari media-media hiburan yang menampilkan gaya hidup konsumtif sebagai prestasi sosial dan penanda status sosial. Penalaran induktif. Penalaran induktif adalah paragraf yang diawali dengan menjelaskan permasalahan-permasalahan khusus atau mengundang pembuktian dan contoh-contoh fakta yang diakhiri dengan kesimpulan yang berupa pertanyaan umum. Contoh, pada saat ini remaja lebih menyukai tari-tarian dari barat seperti breakdance, surf, salsa, dan krypton, modern dance, dan lain sebagainya. Begitu pula dengan jenis musik umumnya, mereka menyukai rock, blues, jazz, maupun rap. Tarian dan kesenian tradisional mulai ditinggalkan dan beralih mengikuti tren barat. Penerimaan terhadap bahaya luar yang masuk tidak disertai dengan pelestarian budaya sendiri. Kesenian dan budaya luar perlahan-lahan menggeser kesenian dan budaya tradisional. 3. Jelaskan dan berikan contoh transkripsi dan transliterasi. Jawab. Transkripsi adalah pengalihan tuturan atau yang berwujud bunyi ke dalam bentuk tulisan atau penulisan kata, kalimat, atau teks dengan menggunakan lama-lama bunyi. Contoh, kami menghadiri acara pesta ulang tahun. Saya ingin menjadi guru yang handal. Transliterasi adalah transliterasi menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang ke abjad yang lain. Contoh, Al-Madinah Al-Munawwaroh ditulis Latin Al-Madinah Al-Munawwaroh. 4. Jelaskan penomoran bagian karangan berikut ini.
Perbaikilah jika menurut Anda masih ada penulisan yang salah. A. Program usaha 1. Tahapan persiapan program 1.1. Penerapan warga belajar 1.2. Pemilihan penyelenggaraan 1.3. Pemilihan ketua kejar usaha 1.3.1. Musyawarah 1.3.2. Ditunjuk. Jawab. Pembenaran penomoran program usaha bab 1.1. Tahap persiapan program subbab 1.1.1. Penerimaan warga belajar atau anak subbab 1.1.2. Pemilihan penyelenggaraan 1.1.3. Pemilihan ketua kejar usaha 1.1.3.1. Musyawarah atau anak subbab pertama 1.1.3.2. Ditunjuk. 5. Jelaskan cara penulisan gelar akademik yang benar. Kemudian jawab berikut ini. Jika masih salah penulisannya, segera diperbaiki. Jawab. Bayu Maharani S.S. Yang benar, Bayu Maharani, S.S. R.M. Pratama, M.M. Yang benar adalah R. M. Pratama, M. Dr. Irfai Faktur Roman SPD MPD. Dr. Irfai Faktur Roman, S. PD, M. PD. Dr. DRS Muhammad Kahzanuddin MPD. Yang benar, DRS Muhammad Kahzanuddin, M. PD. Prof. Dr. Ahad Ulin Nuha MPD. Yang benar, Prof. Dr. Ahad Ulin Nuha, M. PD. 6. Jelaskan penggunaan tanda elipsis, tanda siku, dan tanda kurung. Berikan contoh penggunaan tanda tersebut dalam kalimat. Jawab. Tanda baca elipsis bisa digunakan untuk penulisan kalimat yang berputus-putus. Dipakai juga untuk menunjukkan kalau di sebuah kalimat ada bagian yang dihilangkan. Contoh, aku. Juga tidak habis pikir dengan keadaan yang sekarang ini. Penunjukan ada bagian naskah yang dihilangkan tanda elipsis dipakai juga untuk menunjukkan kalau di sebuah kalimat ada bagian yang dihilangkan. Contoh, hal yang patut dihindari serta menjadi masalah yang cukup besar dalam teknik pembuatan website. Tanda siku bisa digunakan untuk mengapit keterangan titik, dipakai untuk mengapit keterangan yang ada di kalimat. Penjelas yang sebelumnya kalimat penjelas ini sudah bertanda kurung. Contoh, persamaan dari metode pengajaran itu berbeda. Lihat halaman 33-34. Cukup signifikan, memberikan output yang kurang lebih sama dengan tujuan awal. Tanda baca kurung yang digunakan untuk mengapit angka atau huruf yang merinci suatu urutan. Contoh, penulisan kalimat dalam bahasa Indonesia harus sesuai dengan EYD, ejaan yang disempurnakan. 7. Jelaskan 3 cara penalaran induktif meliputi generalisasi dan hubungan sebab akibat atau kausal. Jelaskan satu persatu disertai contoh. Jawab. Generalisasi adalah proses bernalar yang bertolak dari sejumlah gejala atau peristiwa yang serupa untuk menarik kesimpulan mengenai semua atau sebagian dari gejala atau peristiwa yang bersangkutan. Contoh, seorang anak melakukan jogging setiap pagi. Seorang ibu melakukan jogging setiap pagi. Generalisasi adalah anak dan ibu melakukan jogging pada setiap pagi.
Analogi adalah perbandingan yang menunjukkan kesamaan-kesamaan dua barang atau sesuatu hal yang dibandingkan. Contoh, mendidik anak sama seperti merawat sebuah tanaman. Dalam merawat tanaman, kita mesti merawat mereka secara telaten dan sabar, sehingga tanaman yang kita rawat bisa bertumbuh dengan semestinya. Begitu juga dengan mendidik anak, perlu adanya ketelatenan dan kesabaran ekstra agar mereka dapat bertumbuh dengan semestinya. Oleh karena itu, kita harus mendidik anak kita dengan telaten dan sabar seperti halnya saat kita merawat tumbuhan. Sebab akibat atau kausal menyatakan bahwa semua peristiwa yang terjadi di dunia ini terjalin dalam rangka sebab akibat. Contoh, Angga suka membantu sesama tanpa pamrih. Dia juga selalu baik terhadap semua orang. Akibat, sikapnya yang sopan membuat dia mudah diterima di lingkungan mana saja. Tidak hanya itu, dia juga memiliki tutur kata yang lembut. Sebab 8. Jelaskan yang dimaksud dengan silogisme. Berikan contoh silogisme. Jawab. Silogisme adalah suatu proses penarikan kesimpulan secara deduktif. Silogisme disusun dari dua proposisi dan sebuah konklusi. Sebagian para ahli logika menyebut silogisme sebagai penyimpulan tidak langsung, karena dalam silogisme menyimpulkan pengetahuan baru yang sebenarnya diambil secara sintesis. Contoh, semua makhluk mempunyai mata. Premi mayor, si Ninung adalah seorang makhluk. Premi minor, jadi si Ninung mempunyai mata. Kesimpulan. 9. Apa yang dimaksud dengan konjungsi? Sebutkan jenis konjungsi dan berikan contoh penerapan konjungsi. Jawab. Konjungsi sering didefinisikan sebagai kata hubung. Konjungsi merupakan salah satu tipe kohesi gramatikal yang biasanya dilakukan dengan menghubungkan sesuatu unsur terhadap unsur lain dalam tulisan. Pengertian konjungsi dalam KBBI adalah kata maupun ungkapan penghubung antara frasa, antar kata, antar kalimat, dan antar klausa. Jenis konjungsi dan penerapannya. Konjungsi adiktif yaitu menghubungkan dua klausa dan kalimat yang memiliki kedudukan sederajat atau setara. Contoh, dan bahkan selain itu dan serta. Contoh kalimat, Dimas bermain di lapangan dan Lulu pergi ke perpustakaan. Konjungsi adversatif, yaitu kata penghubung yang menghubungkan kedua gagasan yang berlawanan atau menyatakan kontras. Contoh, namun, meskipun, tetapi, dan melainkan. Contoh kalimat, Bayu tetap berangkat sekolah meskipun bajunya basah. Konjungsi klausa. Kalau kamu sering mengatakan atau menulis kata jadi, berarti kamu sedang menggunakan kata penghubung klausa. Klasifikasi kata penghubung yang satu ini memiliki fungsi untuk menghubungkan dua gagasan yang memiliki hubungan sebab akibat. Contoh, jadi, karena, sebab, dan sehingga. Contoh kalimat, hari ini Michelle tidak masuk sekolah karena semalam dia begadang. Konjungsi temporal. Konjungsi temporal pada dasarnya adalah konjungsi atau kata hubung yang digunakan untuk menghubungkan dua peristiwa yang berbeda dan memiliki kaitan dengan waktu. Konjungsi temporal biasanya digunakan dalam kalimat dengan keterangan waktu untuk menghubungkannya dengan kalimat berikutnya. Contoh, kemudian, lalu, setelahnya, dan sebelumnya. Contoh kalimat, Yuda mengerjakan PR, kemudian ia membantu ayah menanam pohon mangga di kebun belakang rumah. 10. Wacana terbagi menjadi 5, yakni wacana narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, persuasi. Jelaskan ciri dan perbedaan tiap wacana tersebut serta berikan contohnya. Jawab.
Wacana narasi adalah bentuk wacana yang berusaha menyajikan suatu peristiwa atau kejadian, sehingga peristiwa itu tampak seolah-olah dialami sendiri oleh para pembaca. Narasi menyajikan peristiwa dalam sebuah rangkaian peristiwa kecil yang bertalian. Ciri-ciri menceritakan peristiwa. Adanya tokoh, waktu kronologis. Contoh, pada tahun 1927, Cipto Mangunkusumo dianggap pemerintah Belanda terlibat upaya sabotase, sehingga Cipto Mangunkusumo dibuang ke Banda Neira. Pada masa pembuangannya, penyakit asmanya kambuh saat Cipto Mangunkusumo diminta tanda tangan perjanjian yang meminta ia melepaskan hak politik agar bisa kembali ke Jawa untuk berobat. Ia dengan tegas menyatakan lebih baik beliau mati. Ia kemudian dipindahkan ke Makassar, kemudian ke Sukabumi pada tahun 1940. Karena udara Sukabumi cukup dingin, berakibat kesehatannya menjadi kurang baik. Oleh karena itu, ia dipindahkan kembali ke Jakarta sehingga wafat pada 8 Maret 1943. Wacana deskripsi adalah salah satu jenis karangan yang melukiskan suatu objek sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, sehingga pembaca dapat melihat, mendengar, merasakan, mencium, serta imajinatif apa yang dilihat, didengar, dirasakan, dan dicium oleh penulis tentang objek yang dimaksud. Ciri-ciri berorientasikan pada objek yang tidak terlihat oleh waktu. Wacana yang melukiskan, menggambarkan, dan memberikan realita. Contoh, penggambaran bentuk fisik. Bentuk fisik seseorang dideskripsikan sejelas-jelasnya sehingga tampak lebih objektif. Bentuk tubuhnya yang tinggi, kekar, matanya yang tajam, atau bentuk tubuh yang kurus, bermata sayu, wajah pucat dapat dideskripsikan dalam karangan deskripsi. Wacana eksposisi adalah salah satu dari jenis-jenis karangan yang berisi informasi atau pengetahuan yang disajikan secara singkat, akurat, dan padat. Karangan eksposisi atau dapat disebut teks eksposisi memiliki tujuan memaparkan atau menjelaskan informasi tertentu guna menambah wawasan pembaca. Ciri-ciri menyampaikan informasi atau pengetahuan secara singkat, jelas, padat, dan lugas, berbahasa sesuai ejaan atau baku. Informasi atau pengetahuan berdasarkan kondisi sebenarnya atau bersifat faktual. Isi informasi atau pengetahuan mengandung unsur apa, siapa, di mana, kapan, dan mengapa. Contoh, ozon terapi adalah pengobatan suatu penyakit dengan cara memasukkan oksigen murni dan ozon berenergi tinggi ke dalam tubuh melalui darah. Ozonoterapi merupakan terapi yang sangat bermanfaat bagi kesehatan, baik untuk menyembuhkan penyakit yang kita derita maupun sebagai pencegah penyakit. Wacana argumentasi adalah paragraf yang berisi pendapat dan alasan penulis yang disertai beberapa contoh sebagai bukti bahwa pendapat penulis benar dan tidak dapat disangka lagi oleh pembaca. Ciri-ciri berisi argumen-argumen, menggunakan logika atau penalaran sebagai landasan berpikir. Contoh, kesehatan. Rokok mengandung banyak sekali zat yang berbahaya dan sebenarnya sangat mematikan. Meski memang memberikan efek yang nikmat, ada banyak zat racun yang ada di rokok. Satu di antaranya zat aseton yang biasa dipakai dalam pembersih kuku. Rokok memiliki zat adiktif juga,
sehingga orang yang mengonsumsinya akan ketagihan dan tidak bisa berhenti. Kandungan racun yang masuk terus-menerus ke tubuh bisa merusak tubuh secara perlahan dan menyebabkan kematian. Rokok yang terbakar itu akan menghasilkan karbon monoksida yang merupakan gas yang sangat beracun. Biasanya gas seperti ini muncul dari kendaraan bermotor sehingga mereka sama dengan menghisap asap knalpot dari kendaraan yang bermotor. Wacana persuasi merupakan wacana yang bertujuan mempengaruhi pembaca untuk melakukan tindakan sesuai yang diharapkan penulis. Ciri-ciri harus menimbulkan kepercayaan para pembacanya. Persuasi sedapat mungkin menghindari konflik agar kepercayaan tidak hilang dan agar kesepakatan pendapatannya tercapai. Persuasi memerlukan fakta dan data. Contoh, penggunaan pupuk kimia juga dapat membersihkan keuntungan yang melimpah bagi petani dari hasil panen. Tapi dampak negatif yang ditimbulkan oleh pupuk kimia sangat berbahaya karena dapat menimbulkan pengaruh negatif terhadap lingkungan.